Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada meet ini. Nah, di sini kita kembali lagi untuk membahas soal latihan. Nah, adapun untuk pembagian soalnya itu sendiri, yaitu yang pertama, dari Saudari Farah Asara itu mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian Husnul Fatimah soal nomor 5 sampai soal nomor 7. Kemudian saya sendiri, Sasmita, mengerjakan soal nomor 8 sampai nomor 10. Kemudian selanjutnya Putri Fahrina Maharani soal nomor 11 sampai soal nomor 13. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Dilla dari soal nomor 14 sampai soal nomor 16. Kemudian selanjutnya Bese Nurul Asma mengerjakan soal nomor 17 sampai nomor 19. Kemudian Cahyani yang terakhir, Cahyani Musdalifah Syarifuddin mengerjakan soal nomor 20 sampai nomor 22. Kemudian untuk pembagian slide-nya itu sendiri, masing-masing menjelaskan apa yang dikerjakan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Saudari Farah Asara untuk menjelaskan soal latihan yang dikerjakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Next. Kemudian untuk nomor 2, yang pertama ada atas impor. Jika menggunakan API atau angka pengenal importir, maka tarifnya 2,5% dikali nilai impor. Sedangkan non-API tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Dan untuk impor yang tidak dikuasai tarifnya menjadi 7,5% dikali nilai impor. Kemudian yang kedua, atas pembelian barang tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi untuk semen 0,25% kali DPP PPN, kertas 0,1% dikali DPP PPN, kemudian produk baja 0,3% dikali DPP PPN, kemudian produk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Kemudian yang keempat, atas pembelian bahan industri, tarifnya 0,25% dikali harga pembelian. Kemudian yang kelima, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, tarifnya 0,5% dikali nilai impor. Next. Kemudian jawaban untuk nomor 3, kewajiban pajak atas sewa yang kami ketahui dan yang sering kami dengar adalah pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah atau menguasai atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Next. Kemudian untuk nomor 4, jawabannya yaitu harga mesinnya sebesar 800.000 US dollar, kemudian asuransinya 50.000 US dollar, kemudian ongkos kirimnya sebesar 10.000 US dollar, dan di mana totalnya itu 860.000 US dollar. Kemudian kurs pada saat itu yaitu 1 dolar senilai 8.500 rupiah. Yang pertama adalah CHIF atau Cost Insurance and Freight. Dalam rupiah itu dirupiahkan 860.000 dikali 8.500 menjadi 7.310 juta. Kemudian untuk harga 800.000 US dollar dikali 8.500 menjadi 6.800 juta. Kemudian pungutan di pelabuhan yaitu sebesar 5.000 US dollar dikali dengan 8.500 maka menjadi nilai 42.500.000 rupiah. Kemudian nilai impor itu didapat dari CHIF ditambah biaya masuk, kemudian ditambah pungutan lain masuk, dan ditambah pungutan lain. Menjadi 7.310 juta ditambah dengan 30% dikali 6.800 juta, kemudian ditambah dengan 42.500.000 rupiah, yang menghasilkan nilai sebesar 9.392.500.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 22 impor yaitu 2,5% dikali nilai impor, di mana 2,5% dikali dengan hasil total dari nilai impor tadi menjadi 9.392.500.000 rupiah, yang menjadi hasil yaitu 234.812.500 rupiah. Kemudian harga perolehannya yaitu harga mesin
senilai 6.800.000.000, kemudian ongkos-angkos sebesar 8.500.000, yang dimana itu satuannya 1.000 dikali 8.500, kemudian biaya pemasangan sebesar 34 juta, kemudian PPN 10% dikali nilai impor sebesar kalau 10% dikali dengan 9.390.500.000 rupiah menghasilkan nilai sebesar 939.250.000 rupiah. Kemudian total harga perolehan yaitu 7.781.750.000 rupiah. Kemudian jurnal transaksi pembelian impor yaitu WASIN sebesar 7.781.750.000 rupiah. Kemudian uang muka PPh pasal 22 impor sebesar 234.812.500.000 rupiah pada kas bank sebesar 8.016.562.500.000 rupiah. Kemudian jurnal penjualannya yaitu kas atau bank sebesar 9.338.100.000 rupiah pada penjualan sebesar 9.338.100.000 rupiah yang didapat dari 120% dikali dengan 7.781.750.000 rupiah yang menjadikan hasil 9.338.100.000 rupiah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Husna Fatima untuk menjelaskan soal latihannya. Baik, langsung saja yang nomor 5 jawabannya itu pembelian 2 mobil impor dengan harga faktur sebesar 10.000 US dollar, nilai kurs $1 yaitu 10.103 rupiah. 2 dikali 10.000 US dollar dikali 10.103 rupiah, yaitu 202.060.000 rupiah. Jurnalnya kendaraan pada kas masing-masing sebesar 202.060.000 rupiah. Keterangan perhitungan penyusutan untuk akuntansi 202.060.000 rupiah dibagi 10 tahun yaitu 20.206.000 rupiah. Perhitungan untuk pajak 202.060.000 rupiah dibagi 8 tahun sebesar 25.257.500 rupiah. Nomor 6A yang pertama, jurnal atas pembayaran bunga pinjaman oleh PT Bonbon. Beban bunga sebesar 50 juta rupiah berada di posisi debit, utang PPh pasal 23 sebesar 15%, 7.500.000 rupiah berada di posisi kredit, di mana 15% dikali 50 juta rupiah. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar 42.500.000 rupiah. Jurnal untuk bank, kas atau bank berada di posisi debit sebesar 42.500.000 rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 7.500.000 rupiah. Beban bunga berada di posisi kredit sebesar 50 juta rupiah. B. Jurnal pembayaran fee kepada kantor akuntan publik oleh PT Bonbon. Fee sebesar 20.580.000 rupiah berada di posisi debit, utang PPh pasal 23 2% sebesar 420.000 rupiah berada di posisi debit, kas atau bank berada di posisi kredit sebesar 21 juta rupiah. Jurnal untuk kantor akuntan publik, kas atau bank berada di posisi debit sebesar 20.580.000 rupiah. PPh pasal 23 dibayar di muka berada di posisi debit sebesar 420.000 rupiah. Mendapatkan jasa berada di posisi kredit sebesar 21 juta rupiah. C. Jurnal penagihan atas penjualan tekstil oleh PT Bonbon, kas atau bank pada piutang masing-masing sebesar 70 juta rupiah. D. Jurnal pembayaran bunga pinjaman kepada Tuan Herman oleh PT Bonbon. Beban bunga berada di posisi debit sebesar 5 juta rupiah, utang PPh pasal 23 15% berada di posisi kredit sebesar 750.000 rupiah. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar 4.250.000 rupiah. Jurnal untuk Tuan Herman, kas atau bank berada di posisi debit sebesar 4.250.000 rupiah. PPh pasal 23 dibayar di muka berada di posisi debit sebesar 750.000 rupiah. Beban bunga berada di posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Jurnal untuk pembayaran tagihan catering oleh PT Bonbon. Jasa catering sebesar 980.000 rupiah berada di posisi debit, utang PPh 23 2% sebesar 20.000 berada di posisi debit, kas atau bank berada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Kas atau bank berada di posisi debit sebesar 980.000 rupiah. PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 20.000 rupiah berada di posisi debit. Jasa catering berada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah.
Nomor 7A, Rp11.000 dikali 8.670 sama dengan Rp95.370.000. PPh 22 yaitu 22,5% dikali 95.370.000 menghasilkan Rp2.384.250. Jurnal untuk PT Queen, persediaan suku cadangan berada di posisi debit sebesar Rp95.370.000. PPN masukan berada di posisi debit sebesar Rp9.537.000. PPh 22 dibayar di muka berada di posisi debit sebesar Rp2.384.250. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp117.291.250. Jurnal untuk Jerman, kas atau bank berada di posisi debit sebesar Rp117.291.250. PPN keluaran Rp9.537.000 berada di posisi kredit. Utang PPh 22 berada di posisi kredit sebesar Rp2.384.250. Penjualan berada di posisi kredit sebesar Rp95.370.000. B. Jurnal untuk PT Queen. Utang berada di posisi debit sebesar Rp300.000. Jasa servis berada di posisi debit sebesar Rp73.500. Utang PPh 23 sebesar Rp1.500 berada di posisi debit. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp375.000. Jurnal untuk PT Siaga, kas atau bank berada di posisi debit Rp373.500. PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp1.500 berada di posisi debit. Piutang sebesar Rp300.000 berada di posisi debit. Kredit, pendapatan jasa berada di posisi kredit sebesar Rp75.000. C. Jurnal PT Queen, utang berada di posisi debit sebesar Rp500.000. Jasa catering berada di posisi debit sebesar Rp196.000. Utang PPh 23 sebesar Rp4.000 berada di posisi debit. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp700.000. Jurnal untuk enak tenan, kas atau bank berada di posisi debit sebesar Rp696.000. PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp4.000 berada di posisi debit. Piutang Rp500.000 berada di posisi kredit. Pendapatan jasa Rp200.000 berada di posisi kredit. D. Jurnal PT Queen. Beban bunga berada di posisi debit Rp5.000.000, utang PPh 23, Rp750.000 berada di posisi kredit, kas atau bank Rp4.250.000 berada di posisi kredit. Jurnal untuk Bank Noni, kas atau bank berada di posisi debit sebesar Rp4.250.000, PPh 23 dibayar di muka berada di posisi debit sebesar Rp750.000. Pendapatan bunga berada di posisi kredit sebesar Rp5.000.000. Jurnal untuk PT Queen, beban dividen berada di posisi debit Rp200.000.000, utang PPh 23 berada di posisi kredit Rp20.000.000, kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp180.000.000. Jurnal untuk pemegang saham, kas atau bank berada di posisi debit sebesar Rp180.000.000, PPh 23 dibayar di muka berada di posisi debit Rp20.000.000. Pendapatan dividen berada di posisi kredit Rp200.000.000. F. Jurnal PT Queen, kas atau bank berada di posisi debit sebesar Rp18.000.000, PPh 23 dibayar di muka berada di posisi debit Rp2 juta, pendapatan dividen berada di posisi kredit Rp20.000.000. Jurnal untuk PT Avia, beban dividen berada di posisi debit Rp20.000.000, utang PPh 23 berada di posisi kredit Rp2 juta, kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp18 juta. G. Jurnal PT Queen, kas atau bank berada di posisi debit Rp8.500.000, PPh 23 dibayar di muka berada di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Imbalan jasa berada di posisi kredit sebesar Rp10 juta. Jurnal untuk pemerintah daerah Jawa Barat, beban imbalan berada di posisi debit Rp10 juta, utang PPh 23 berada di posisi kredit Rp1.500.000, kas atau bank berada di posisi kredit Rp8.500.000. H. Jurnal untuk PT Queen, sewa bus dibayar di muka berada di posisi debit sebesar Rp180 juta. PPN masukan berada di posisi debit Rp18 juta. PPh pasal 4 ayat 2 berada di posisi kredit sebesar Rp18.000. Kas atau bank berada di posisi kredit sebesar Rp180 juta. Selanjutnya,
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu nomor 8. Jurnal untuk PT Bongket yaitu beban dividen pada posisi debit sebesar 78 juta, kemudian utang PPh pasal 23 pada posisi kredit sebesar 7.800.000, kemudian kas atau BAM pada posisi kredit sebesar 7.200.000. Sedangkan jurnal untuk PT Dion kas pada posisi debit sebesar 70.200.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 7.800.000 pada posisi debit. Pendapatan dividen pada posisi kredit sebesar 78 juta. Kemudian jurnal untuk PT Bongket yaitu beban bunga pada posisi debit sebesar 52.500.000, kemudian utang PPh 23 pada posisi kredit sebesar 77.875.000 di posisi kredit. Kas pada posisi kredit sebesar 44.625.000. Kemudian jurnal untuk bank kas pada posisi debit sebesar 44.625.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka pada posisi debit sebesar 7.875.000, kemudian pendapatan bunga pada posisi kredit sebesar 52.500.000. Kemudian jurnal untuk PT Bongket beban fee pada posisi debit sebesar 24.500.000, kemudian utang PPh pasal 23 pada posisi debit sebesar 500.000, kemudian kas pada bank pada posisi kredit sebesar 25 juta. Kemudian jurnal untuk akuntan publik Edson kas pada posisi debit sebesar 24.500.000, kemudian pasal PPh pasal 23 dibayar di muka pada posisi debit sebesar 500.000, kemudian pendapatan jasa fee pada posisi kredit sebesar 25 juta. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal untuk PT Bongket sewa mesin dibayar di muka pada posisi debit sebesar 15 juta, kemudian PPN masukan pada posisi debit sebesar 1.500.000, utang PPh pasal 23 pada posisi kredit sebesar 225.000, kemudian kas pada posisi kredit yaitu sebesar 16.275.000. Kemudian jurnal untuk PT Cinta kas pada posisi debit sebesar 16.275.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka pada posisi debit sebesar 225.000, kemudian PPN keluaran pada posisi kredit 1.500.000, kemudian pendapatan sewa pada posisi kredit sebesar 15 juta. Kemudian bagian E, jurnal untuk PT Bongket. Beban dividen sebesar 97.500.000 pada posisi debit, utang PPh pasal 23 pada posisi kredit 9.750.000, kemudian kas pada posisi kredit sebesar 87.750.000. Kemudian jurnal untuk PT Avatar kas pada posisi debit sebesar 87.750.000, PPh pasal 23 dibayar di muka pada posisi debit sebesar 9.750.000. Untuk pendapatan dividennya yaitu pada posisi kredit sebesar 97.500.000. Kemudian bagian F, PT Bongket untuk beban bunga pada posisi debit sebesar 5 juta, utang PPh pasal 23 pada posisi kredit 750.000, kas pada posisi kredit sebesar 4.250.000. Jurnal untuk Tuan Robert kasnya yaitu pada posisi debit sebesar 4.250.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 750.000 di posisi debit. Kemudian untuk pendapatan bunganya pada posisi kredit sebesar 5 juta. Kemudian G yaitu jurnal untuk PT Bongket kas pada posisi debit sebesar 700 juta, kemudian piutang pada posisi kredit sebesar 700 juta. Kemudian jurnal untuk PT Bongket yaitu beban jasa 75 juta, utang PPh pasal 23 yaitu 1.500.000 pada posisi kredit, kemudian kas pada posisi kredit sebesar 73.500.000. Kemudian jurnal untuk PT Gembira kas pada
posisi debit sebesar 73.500.000, kemudian PPh plus saldo 3 dibayar di muka sebesar 1.500.000 pada posisi debit, kemudian pendapatan jasanya pada posisi kredit sebesar 75 juta. Kemudian bagian I, jurnal untuk PT Bongket, beban jasa pada posisi debit sebesar 20 juta, kemudian kas pada posisi kredit sebesar 20 juta. Kemudian nomor 9. Nomor 9 yaitu pertama bagian A, jurnal untuk PT Damai. Sewa dibayar di muka yaitu pada posisi debit sebesar 490 juta, kemudian PPN masukan sebesar 49 juta. PPh pasal 4 ayat 2 pada posisi kredit sebesar 49 juta, kemudian kas pada posisi kredit sebesar 490 juta. Kemudian jurnal untuk PT Pitch, kas posisi debit sebesar 490 juta, PPh pasal 4 ayat 2 pada posisi debit sebesar 49 juta, kemudian PPN keluaran pada posisi kredit sebesar 49 juta dan petan sewa pada posisi kredit sebesar 490 juta. Kemudian jika non PKP, jurnalnya itu sewa dibayar di muka pada posisi debit 490 juta pada PPh pasal 4 ayat 2 pada posisi kredit sebesar 49 juta. Jadi kas bank yaitu 441 juta. Kemudian bagian B, jurnal untuk PT Pitch. Kasnya yaitu pada posisi debit 75.600.000, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka pada posisi debit sebesar 1.400.000, kemudian PPN keluaran pada posisi kredit 7 juta, pendapatan jasa pada posisi kredit 70 juta. Jurnal untuk PT Quark yaitu beban jasa konsultasi pada posisi debit sebesar 70 juta, PPN masukan pada posisi debit sebesar 7 juta. Utang PPh pasal 23 yaitu 1.400.000 pada posisi kredit. Jadi kas pada posisi kredit yaitu 75.600.000. Kemudian bagian C, jurnal untuk PT Pitch. Utang catering yaitu 500.000 pada posisi debit, beban jasa 196.000 pada posisi debit, utang usaha, utang PPh pasal 23 pada posisi debit sebesar 4.000. Jadi kas pada banknya itu 700.000 pada posisi kredit. Kemudian jurnal untuk perusahaan Bobotoh yaitu kas bank sebesar 696.000, PPh dibayar di muka yaitu 4.000 masing-masing di posisi debit. Kemudian piutang 500.000, pendapatan jasa 200.000 masing-masing di posisi kredit. Kemudian PT Damai tidak ada jurnal. Kemudian PT Pitch yaitu PPN keluaran pada posisi debit sebesar 49 juta, kas pada posisi kredit sebesar 49 juta. Kemudian PT Quark juga tidak ada jurnal. Kemudian PT Pitch, PPN keluaran pada kas bank yaitu masing-masing pada posisi kredit dan debit sebesar 7 juta. Kemudian PT Pitch tidak ada jurnal. Kemudian perusahaan Bobotoh, PPh pasal 23 atas jasa pada kas bank masing-masing 4.000 pada posisi debit kredit. Kemudian nomor 10. Nomor 10 yaitu jurnal untuk PT Happy. Sewa bus dibayar pada posisi debit sebesar 6.325.000, PPN masukan pada posisi debit sebesar 632.000, kemudian utang PPh pada posisi kredit sebesar 94.875 rupiah, kemudian kas bank pada posisi kredit sebesar 6.862.625 rupiah. Kemudian jurnal untuk PT Hihi, kas pada posisi debit sebesar 6.862.625 rupiah, kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 94.875 rupiah pada posisi debit. PPN keluaran pada posisi kredit sebesar 632.500, kemudian pendapatan sewa pada posisi kredit sebesar 6.325.000. Kemudian pada tanggal 14 Februari PT Happy beban sewa pada posisi debit sebesar 3.162.500, kemudian kas pada posisi kredit sebesar 3.162.500. Kemudian PT Hihi, kas pada beban sewa masing-masing pada posisi debit kredit sebesar 3.162.500. Kemudian pada tanggal 23 Februari PT Happy
utang usaha pada kas bank masing-masing pada posisi debit kredit sebesar 3.162.500. Kemudian PT Hihi pada kas pada piutang masing-masing pada posisi debit kredit sebesar 3.162.500. Kemudian soal selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Putri Fahrina Maharani untuk menjelaskan. Dengan itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya off cam karena jaringan saya kurang stabil. Langsung saja, yaitu nomor 11. Jurnal tanggal 2 Juli 2011. PT Wangi kas sebesar 16.275.000 berada pada debit. PPh 23 dibayar di muka sebesar 225.000 berada pada debit. PPN keluaran sebesar 1.500.000 berada pada kredit, dan pendapatan sewa sebesar 15 juta. PT PO Alam Segar, sewa bus dibayar di muka sebesar 15 juta, PPN masukan berada pada debit sebesar 1.500.000, utang PPh pasal 23 sebesar 225.000, kas sebesar 16.275.000. Jurnal tanggal 10 Juli 2011, PT Wangi, utang usaha berada pada posisi debit sebesar 10 juta, kas berada pada posisi kredit sebesar 10 juta. PT PO Alam Segar, kas berada pada kredit sebesar 10 juta, piutang berada pada kredit sebesar 10 juta. Jurnal tanggal 10 Agustus, PT PO Alam Segar, PPh 23 atas sewa lease sebesar 225.000, berada pada debit sebesar 225.000. Kas berada pada kredit sebesar 225.000. Selanjutnya, nomor 12 yaitu PPN yang dibayar PT Mochi itu 10% dikali 20 juta yaitu menghasilkan 2 juta. PPN yang dibayar PT Mochi PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali 20 juta sebesar 400.000. Jadi jurnal untuk PT Mochi itu keterangannya biaya jasa angkutan berada pada debit sebesar 20 juta, PPN masukan berada pada debit sebesar 2 juta, utang PPh 23 berada pada kredit sebesar 400.000, kas berada pada kredit sebesar 2.600.000. Terus selanjutnya itu jurnal untuk KAP Edson dan rekan. Keterangannya itu kas berada pada debit sebesar 2.600.000, PPh 23 yang dibayar di muka berada pada debit sebesar 400.000, PPN keluaran berada pada kredit sebesar 2 juta, dan pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 20 juta. Nomor 13 yaitu jurnal pembukuan STP. Keterangannya itu beban pajak pada debit yaitu sebesar 75 juta. Terus sanksi pajak berada pada debit sebesar 4.500.000 dan kas berada pada kredit sebesar 79.500.000. Sekian dari saya kembalikan modal moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Dila untuk membacakan soalnya. Australia sebanyak 2 miliar, yang kedua laba di negara Singapura sebanyak 1 miliar, laba di negara Hong Kong tidak memiliki penghasilan, sedangkan adapun jumlah dari penghasilan luar negeri yaitu sebanyak 3 miliar. Selanjutnya itu penghasilan dalam negeri. Nah, penghasilan dalam negeri ini sebanyak 2 miliar, total penghitungan penghasilan neto sebanyak 5 miliar. Jadi PPh terutang pada pasal 21 yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Berapa itu Pak Le? 2.500.000.
Iya, 2.500.000. Sorry, salah. Biar Milan. Jadi, langsung PPH terutang. Iya, langsung. Ya. Jadi PPH terutang pasal 21 yaitu 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Yang ketiga itu 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Yang keempat 30% dikali 4.500.000, hasilnya yaitu 1.350.000. Jadi total PPH terutang yaitu sebanyak 1.445.000.000. Next. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara yaitu yang pertama untuk negara Australia sebanyak 2 miliar dikali dengan 1.445.000.000, ya, adapun hasilnya itu 578 juta dan nilai total penghasilannya itu sebanyak 5 miliar. Pajak terutang di negara Australia sebanyak 800 juta. Yang kedua, untuk negara Singapura yaitu sebanyak 1 miliar dikali dengan 1.445.000.000 yang hasilnya sebanyak 289 juta dan total penghasilan netonya sebanyak 5 miliar. Pajak terutang di negara Singapura sebanyak 250 juta, maka PPH yang masih harus dibayar yang diperkenankan luar negeri yaitu 578 juta ditambah 250 juta dan hasilnya sebanyak 828 juta. Soal selanjutnya itu nomor 15, di mana kita disuruh menyajikan jurnal berdasarkan transaksi pada bulan September 2011. Jadi adapun jurnal ini yaitu terjadi pada bulan September, di mana pada tanggal 1 September 2011 biaya gaji berada pada sisi debit sebanyak 10 juta, utang PPH pasal 23 berada pada sisi kredit sebanyak 500.000 dan kas atau bank berada pada sisi kredit sebanyak 9.500.000. Transaksi selanjutnya itu masih terjadi pada tanggal 1 September 2011, di mana biaya jasa free tidak ada, kas bank sebanyak 3.870.000 berada pada sisi debit, adapun kars BI sebanyak 8.600.000 dikali dengan 450 US dollar dan hasilnya itu 3.870.000 berada pada sisi debit. Kenapa salah-salah? Tunggu dulu guys. Aneh itu Beb, memang karena jadi jadi begitu modelnya. Ada ini masing-masing nilainya ini 3.870.000, masing-masing ada nilainya. Cuman tidak beraturan Ki karena pusing kok. Biar Beb, ulang saja yang pada tanggal 1 September. Sorry guys. Ini dapat. Jadi transaksi selanjutnya itu 1 September 2011, di mana biaya jasa free tidak terjadi transaksi. Mau terus Kak? Anu nih, lanjut nih saja Kak. Tidak mungkin tidak nonton Ibu sampai akhir-akhir sekali. Langsung di sini deh. Jadi kas banknya berada pada sisi debit sebanyak 3.870.000, kars BI yaitu 8.600.000 dikali 450 US dollar, hasilnya 3.870.000 dan pada sisi kredit sebanyak 3.870.000. Selanjutnya itu biaya jasa fee berada pada sisi debit sebanyak 3.825.000 dan kas bank berada pada sisi kredit sebanyak 3.825.000. Adapun kars KMK yaitu sebanyak 8.500.000 dikali dengan 450 US dollar, hasilnya 3.825.000. Transaksi selanjutnya itu terjadi pada 4 September 2011, di mana piutang dagang berada pada sisi debit sebanyak 11 juta, penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 10 juta, dan PPN keluaran berada pada sisi kredit sebanyak 1 juta. Transaksi selanjutnya itu terjadi pada 8 September 2011, di mana biaya sewa mesin fotokopi berada pada sisi debit sebanyak 20 juta, dan juga berada pada sisi kredit sebanyak 20 juta, PPN masukan berada pada sisi debit sebanyak 2 juta, begitu pula pada sisi kredit, kas banknya tidak ada. Transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 10 September 2011, di mana biaya audit fee berada pada sisi debit sebanyak 5 juta dan PPN masukan berada pada sisi debit juga sebanyak 500.000 dan kas bank berada pada sisi kredit sebanyak 5.500.000. Nomor selanjutnya itu nomor 16, apakah yang diatur dalam PPH pasal 24? Jadi PPH pasal 24 mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Besti Nurul Asma untuk membacakan soal latihannya. Dikarenakan Besti Nurul Asma tidak hadir dalam Zoom, jadi saya akan menggantikan Besti Nurul Asma untuk membacakan. Yaitu 17, apakah yang dimaksud dengan fiskal luar negeri? Fiskal luar negeri adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh setiap orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Kemudian jawaban nomor 18, tahun 2011 memperoleh penghasilan dalam negeri sebesar 600 juta rupiah, penghasilan dari luar negeri sebesar 80 juta rupiah, total penghasilan sebesar 680 juta rupiah. Tarif PPh 17 sebesar 25% dikali 680 juta rupiah, jadi sebesar 170 juta rupiah. Kredit pajak luar negeri sebesar 60 juta rupiah, dikali sebesar 170 juta rupiah, dibagi sebesar 680 juta rupiah. Jadi totalnya sebesar 15 juta rupiah. Jumlah pajak luar negeri yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak tahun 2007 adalah sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya nomor 19, Undang-Undang PPh menentukan bahwa WPDN dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima di Indonesia maupun dari luar negeri. Maka untuk menghindari pengenaan pajak ganda sesuai ketentuan pasal 24, pajak yang terutang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Selanjutnya jawaban nomor 20, penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah, kemudian keuntungan atas penjualan aset sebesar 100 juta rupiah, PPh yang dibayar sendiri sebesar 5 juta rupiah. Angsuran PPh pasal 25 tahun 2012 sebesar 5 juta, terus dibagi 12 bulan, jadi hasilnya sebesar 416.667 rupiah. Kemudian jawaban nomor 21, angsuran PPh 25, penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian, kemudian dikurang kredit pajak, terus dibagi 12 bulan. Jadi sebesar 100 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah dikurang 0 terus dibagi 12, jadi hasilnya 4.166.667 rupiah. Jawaban nomor 22, angsuran PPh 25 yaitu penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian dikurang kredit pajak dibagi 12. Nilainya itu sebesar 100 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah terus dikurang 500.000 dibagi 12 bulan, jadi hasilnya 4.125.000 rupiah. Ya, itulah tadi pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu tadi hasil diskusi kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.